Hidup itu unik. Kadang ia memberi kita kejutan manis. Kadang ia menghadirkan cobaan yang bikin dada sesak. Tapi satu hal yang pasti, hidup tidak pernah sepi dari masalah. Masalah datang dalam berbagai bentuk. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang datang tiba-tiba, ada yang kita lihat tanda-tandanya jauh-jauh hari. Tapi apapun bentuknya, masalah adalah bagian dari kehidupan. Kalau hidup diibaratkan perjalanan, maka masalah adalah lubang, tanjakan, dan jalan berliku yang pasti kita temui. Tidak ada perjalanan yang selalu mulus. Tidak ada hidup yang selalu datar. Dan justru disitulah kualitas kita diuji. Apakah kita memilih menyerah? Atau kita memilih bertahan dan melangkah lagi? Aku ingin mengajakmu untuk membayangkan sesuatu. Bayangkan ada dua orang yang menghadapi masalah yang sama. Katakanlah, kehilangan pekerjaan. Orang pertama, ia marah, kecewa, dan terus mengutuk keadaan. Hari-harinya dihabiskan dengan mengeluh. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Hidup tidak adil. Aku sudah berusaha. Kenapa harus aku yang kena?" Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Dan ia masih di tempat yang sama. Tidak ada perubahan, tidak ada langkah baru. Masalahnya tidak berkurang, justru makin berat. Lalu lihat orang kedua. Ia pun kehilangan pekerjaan. Ia pun sedih. Ia pun menangis. Tapi setelah itu, ia duduk diam, menarik napas, dan berkata pada dirinya sendiri, "Oke, aku kehilangan pekerjaan. Itu kenyataan. Tapi hidup tidak berhenti sampai di sini. Aku harus bangkit lagi." Dengan pikiran yang lebih tenang, ia mulai mencari akar masalah. Ia mulai menyusun langkah baru. Dan perlahan, ia menemukan jalan keluar. Masalahnya sama. Tapi sikap mereka berbeda. Hasilnya pun sangat berbeda. Dari sini kita belajar sesuatu. Masalah itu seperti api. Kalau kita panik, api bisa membesar dan menghanguskan segalanya. Tapi kalau kita tetap tenang, kita bisa mengendalikannya. Bahkan, kita bisa memanfaatkan api itu untuk menerangi jalan kita. Besar kecilnya masalah seringkali bukan ditentukan oleh keadaan, tapi oleh pikiran kita sendiri. Pernahkah kamu mengalami hal sepele yang terasa besar hanya karena terlalu dipikirkan? Misalnya, ada teman yang tidak membalas chat. Kamu mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak balas? Aku salah ngomong ya? Apa dia marah sama aku? Jangan-jangan dia benci aku. Padahal kenyataannya sederhana. Mungkin dia sibuk. Mungkin ponselnya lowat. Mungkin ia sedang tidak enak badan. Masalah kecil bisa berubah jadi gunung besar, hanya karena pikiran kita yang membesarkannya. Karena itu, hal pertama yang perlu kita lakukan ketika masalah datang adalah menata pikiran. Jangan biarkan pikiran kita terseret arus masalah itu sendiri. Bayangkan sebuah kapal yang menghadapi badai. Kalau nahkodanya panik, kapal bisa tenggelam. Tapi kalau nahkodanya tetap tenang, ia bisa mengendalikan arah, mencari celah, dan akhirnya selamat sampai tujuan. Begitu juga dengan hidup kita. Dan untuk bisa tetap tenang, kita perlu membiasakan diri dengan 7 langkah sederhana ini. 7 cara yang bisa menuntun kita mengatasi masalah apapun dalam hidup. Pertama, berserah diri. Berserah diri bukan berarti menyerah. Berserah diri artinya mengakui bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol cuaca. Kita tidak bisa mengontrol hati orang lain. Kita tidak bisa mengontrol masa lalu. Tapi kita bisa mengontrol sikap kita hari ini. Banyak orang yang hidupnya semakin berat, hanya karena mereka terus melawan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diubah. Seperti orang yang marah-marah pada hujan. Apakah hujan akan berhenti hanya karena kita marah? Tidak. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyesuaikan diri. Mengambil payung. Berteduh. Atau menunggu reda.
Begitu juga dalam hidup. Ketika kita belajar menerima kenyataan, energi kita tidak habis percuma. Energi itu bisa kita gunakan untuk melangkah ke depan. Kedua, temukan akar permasalahan. Banyak orang panik ketika masalah datang. Mereka sibuk mengeluh, menyalahkan orang lain, atau mencari alasan. Padahal cara yang lebih efektif adalah duduk sebentar, tarik napas, lalu bertanya, apa inti dari masalah ini? Seperti dokter yang tidak hanya mengobati gejala, tapi mencari penyakit sebenarnya. Kalau uangmu selalu habis di pertengahan bulan, jangan hanya berkata, hidup memang susah. Cari tahu penyebabnya. Apakah karena gaya hidup? Apakah karena tidak mencatat pengeluaran? Atau karena kebiasaan kecil yang tanpa sadar menguras dompetmu? Begitu akar masalah ditemukan, langkah penyelesaiannya jadi lebih jelas. Ketiga, jangan membesar-besarkan masalah. Kita sering terjebak di sini. Ada hal kecil yang sebenarnya bisa selesai dalam hitungan menit. Tapi karena terus kita pikirkan, ia membengkak jadi gunung besar dalam pikiran kita. Biasakan bertanya, apakah masalah ini masih penting buatku setahun lagi? Kalau jawabannya tidak, berarti ia tidak layak merampas kebahagiaanmu hari ini. Hidup sudah cukup rumit. Jangan biarkan hal kecil mencuri damai hatimu. Keempat, lihat dari sudut pandang lain. Kadang masalah terasa buntu, hanya karena kita terpaku pada satu cara pandang. Padahal, dengan sedikit menggeser sudut pandang, solusi bisa muncul. Misalnya ketika gagal diterima kerja. Dari satu sudut pandang, itu adalah kegagalan. Tapi dari sudut pandang lain, itu adalah kesempatan untuk menemukan jalan yang lebih sesuai. Atau bahkan terhindar dari lingkungan kerja yang tidak sehat. Ingat, banyak jalan terbaik justru datang dari arah yang tidak kita sangka. Kelima, berpikir positif. Berpikir positif bukan berarti menyepelekan masalah atau pura-pura bahagia. Berpikir positif artinya memilih untuk tidak tenggelam dalam energi negatif. Ditolak saat melamar kerja, pikiran negatif berkata, "Aku gagal. Aku tidak ada gunanya." Tapi pikiran positif berkata, "Oke, aku harus belajar lebih banyak. Mungkin ada tempat yang lebih cocok untukku." Dengan berpikir positif, kita tidak terjebak dalam rasa putus asa. Kita justru terdorong untuk mencari jalan baru. Keenam, berdoa dengan keyakinan penuh. Saat masalah datang bertubi-tubi, kita sering merasa sendirian. Tapi doa mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Doa bukan sekadar kata-kata. Doa adalah pengakuan bahwa kita butuh pertolongan yang lebih besar. Mungkin doa tidak langsung menghilangkan masalah, tapi doa menguatkan hati kita untuk bertahan. Seperti anak kecil yang takut gelap, tapi merasa tenang saat menggenggam tangan orang tuanya. Masalah tetap ada, tapi rasa takut berkurang karena ada keyakinan. Ketujuh, evaluasi diri. Setiap masalah adalah guru. Sayangnya, banyak orang yang setelah masalah selesai, langsung melupakannya. Padahal, kalau tidak ada evaluasi, kita bisa jatuh di lubang yang sama. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kupelajari dari ini? Apa yang perlu aku perbaiki? Dengan evaluasi, masalah yang sudah terjadi tidak akan sia-sia. Ia menjadi pelajaran berharga yang membentuk kita lebih bijak. Kawan, masalah memang tidak bisa kita pilih. Tapi sikap kita terhadap masalah, itu sepenuhnya ada di tangan kita. Kita bisa memilih untuk menyerah. Atau kita bisa memilih untuk tumbuh. Kita bisa memilih untuk mengutuk keadaan. Atau kita bisa memilih untuk mengambil pelajaran. Hidup ini seperti perjalanan panjang. Ada jalan mulus. Ada jalan berlubang. Ada tanjakan. Ada turunan. Kadang kita harus berhenti sejenak. Kadang kita harus memutar arah. Tapi selama kita terus melangkah,
kita tidak akan tersesat. Jangan takut pada masalah. Sambutlah ia sebagai bagian dari perjalananmu. Karena setiap masalah yang berhasil kamu lewati akan membuatmu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi hidup. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, melihat semua badai yang sudah kamu lewati, kamu akan tersenyum. Bukan karena hidupmu tanpa masalah, tapi karena kamu berhasil bertahan, tumbuh dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.